أيها المستمعون والمشاهدون في صلاة كل مكان. العيد أثابكم الله. صلاة العيد أثابكم الله. استووا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa halukunna? Bagaimana kabar semua teman-teman? Ya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Idul Adha, dari mulai pengertiannya dan hal-hal ketentuan-ketentuannya. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran ke-8, adab sholat Idul Adha. Boleh teman-teman dibuka di halaman 37. Ya, di sini ada 10 adab ya dalam pelaksanaan sholat Idul Adha atau pada hari raya Idul Adha. Yang pertama, memperbanyak takbir. Ya. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, itu takbir diperbanyak teman-teman. Ya, ini disunahkan, yaitu sejak azan maghrib seperti di Idul Fitri sama. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah sampai berakhir hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Jadi terus berlanjut sampai hari ke 13 Zulhijjah. Yang kedua, selama hari tasyrik diharamkan berpuasa. Gak boleh teman-teman, haram berpuasa. Ya gak boleh ada puasa di situ. Yang ketiga, mandi, memakai minyak wangi dan mengenakan pakaian terbaik yang dimiliki. Iya, ya teman-teman harus mandi, memakai minyak wangi dan mengenakan pakaian terbaik yang dimiliki. Ini khusus bagi laki-laki, ya, khusus bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, sebagian ulama ya disunahkan ya biasa, pakaian yang biasa, karena perempuan kalau ikut ya jangan terlalu mewah-mewah ya. Jangan terlalu mewah-mewah ya, apalagi yang sudah punya suami ya. Kemudian apakah memakai wangi-wangian? Enggak, kalau perempuan tidak pakai wangi-wangian ya, karena akan menimbulkan fitnah. Kemudian yang keempat, tidak makan dan minum sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, tidak makan dan minum sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Berbeda dengan sholat Idul Fitri, malah dianjurkan kita makan dulu. Tapi sholat Idul Adha itu tidak dianjurkan. Yang kelima, menyegerakan sholat Idul Adha supaya kaum muslimin bisa menyembelih kurban dan membagi-baginya ya. Jadi harus disegerakan sholat Idul Adhanya ya, jangan lama gitu. Ya, ini juga anjuran kepada imam yang berkhutbah, gak boleh panjang-panjang, gak boleh. Kemudian waktunya juga lebih relatif cepat. Kalau Idul Fitri kan 2 tombak, kalau Idul Adha 1 tombak ya. Dari segi waktunya juga lebih duluan ya, sehingga beresnya juga lebih dulu. Selanjutnya teman-teman, sholat Id dilaksanakan di lapangan terbuka kecuali jika ada halangan seperti hujan. Di lapangan ya, kalau Idul Adha, tidak di masjid. Ini dianjurkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh, mendengarkan khutbah Id dengan baik. Ya, gak boleh sambil ngobrol, bermain, apalagi lari-lari. Ya, gak boleh teman-teman, dengarkan dengan seksama. Yang ke-8, memilih jalan yang berbeda, sama ya ketika pergi dan pulang.
Itu disunahkan teman-teman, karena supaya lebih banyak kita berkunjung, bertemu dengan orang lain ya. Mengucapkan nanti yang kesembilan, saling mengucapkan kalimat tahniyah kepada sesama muslim. Ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan kalian. Jadi kalau kita mengambil jalan yang berbeda, pasti akan lebih banyak banyak bertemu orangnya ya, dengan orang-orang yang berbeda ya, sehingga kita banyak mengucapkan tahniyah, banyak dapatkan pahala. Yang ke-10, tidak berlebihan dalam makan dan minum. Jangan mentang-mentang ada daging sapi banyak, kita makan 1 piring full daging semua, habis itu pingsan ya. Gak boleh ya, gak boleh seperti itu teman-teman. Sewajarnya saja, karena orang yang berlebih-lebihan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Lafal takbir. Pada hari raya Idul Adha kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir dengan melantunkan kalimat berikut. Sudah tadi dibacakan sama Ustaz ya, dan antum juga udah pada kenal insyaallah, udah pada hafal. Kemudian yang C, cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilakukan dengan menjaga adab-adab dan tata cara seperti berikut. Yang ke-1, cara pelaksanaannya bukan adab di hari Idul Adha-nya, ini lebih spesifik lagi ya. 1, keluar dari rumah sambil bertakbir hingga sholat akan didirikan, yaitu sebelum ketinggian matahari kira-kira 1 tombak ya. Ini dianjurkan ya. Kemudian imam berdiri untuk memimpin sholat 2 rakaat. Yang ketiga, pelaksanaan sholat Idul Adha tidak didahului dengan azan ataupun iqomah ya. Jadi kalau ada orang atau suatu daerah ya, kemudian dia melaksanakan azan dan iqomah, maka itu bid'ah, karena tidak ada anjurannya, bahkan tidak dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga kalau ada orang yang melakukannya bid'ah ya, tercela ya. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak berapa? 7 kali. Sedangkan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali. Yang terakhir, setelah salam imam berdiri menyampaikan khutbah lalu ditutup dengan doa. Ini adab dalam pelaksanaan tata cara sholat Idul Adha ya. Masih ingatkah kalian teman-teman semua hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu tentang rukhsah untuk tidak mengerjakan salat Jumat pada hari Id ya. Jadi ketika salat Idul Adha ketika bertepatan dengan salat Idul, bertepatan dengan salat Jumat, maka boleh melaksanakan Jumatan atau tidak. Tetapi pemimpin atau imam suatu kaum itu harus melaksanakan ya. Harus melaksanakan supaya apa? Takut ada orang yang mau mengerjakan. Berbeda dengan orang yang sedang mengurus daging kurban ya. Orang yang mengurus daging kurban mungkin mereka tidak akan melaksanakan sholat Idul Adha. Karena apa? Karena mereka sedang sibuk ya. Sehingga di sini ada rukhsah dari Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi Ustadz yang menyampaikan, umumnya bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, amalan yang diterima dan dimudahkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.